Aksi para calon legislatif mulai marak untuk mempromosikan dan memperkenalkan dirinya. Selain di tempat-tempat umum, poster dan sejumlah alat peraga kampanye juga banyak ditempel di pohon-pohon dan memicu protes pegiat lingkungan. Meski belum ada penetapan daftar calon legislatif dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, para bakal calon legislatif mulai gencar berpromosi dan memperkenalkan diri. Di Kota Serang, Banten, sejumlah poster dan alat peraga kampanye bahkan sudah memenuhi ruang publik. Bukan hanya di tempat-tempat yang seharusnya, alat peraga kampanye juga turut ditempelkan di pohon-pohon yang berada di berbagai penjuru kota. Mirisnya lagi, sebagian alat peraga kampanye justru dipaku di batang pohon. Padahal memaku batang pohon dapat merusaknya, bahkan pohon tersebut lambat laun bisa mati. Salah seorang aktivis lingkungan, Nana Rahadian, mengatakan menyayangkan sikap para calon legislatif yang merusak pohon. Itu salah satu indikator bahwa mereka nggak paham pentingnya pohon. Mereka nggak peduli sama persoalan lingkungan. Kita itu sekarang sedang menghadapi pemanasan global ya. Nah, pohon itu menjadi hal yang penting. Gitu. Kita bayangkan kalau pohon-pohon yang mereka paku itu kambiumnya rusak, kemudian lambat laun mati, kita akan tambah panas gitu. Itu yang harus disadari para legislatif itu. Nanam enggak, ngerusak iya gitu. Dengan merusak pohon, para calon legislatif yang bakal menjadi pemimpin dinilai tak paham pentingnya lingkungan karena baru proses pencalonan saja sudah merusak pohon. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Gita Iha yang berada di Istana Bogor. Selamat sore Gita, apa saja yang dibahas oleh Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan hari ini? Ya, selamat sore Anggia, Ebony dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu selesainya pertemuan yang digelar antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang jika kami pantau sejak kedatangannya Menteri Pertahanan Prabowo ini sudah 1 jam pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Terpantau tadi Prabowo datang menggunakan kendaraan Alphard putih yang tiba di Istana Negara Bogor, Jawa Barat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi dari berbagai pihak, entah dari Sekretariat Kepresidenan, begitu juga dari Parpol Gerindra maupun juga dari juru bicara Kementerian Pertahanan mengenai apa saja isi pembicaraan dari kedua pihak tersebut, yakni Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun dari Kementerian Pertahanan ini, jubir dari Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak ini mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Bogor ini hanya pertemuan biasa, lumrah dilaksanakan setiap minggu begitu antara Menteri Prabowo Subianto dengan Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk melaporkan apa saja program-program dan kinerja sejauh ini dari Kementerian Pertahanan kepada Presiden Joko Widodo. Kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berada di sekitar istana bahwa memang kalau kami bisa simpulkan begitu Anggia, Ebony dan juga pemirsa, kedatangan Prabowo Subianto ini belum bisa kami pastikan sebagai Menteri Pertahanan ataupun Ketua Umum dari Partai Gerindra, karena berdasarkan informasi dari sekitar istana bahwa memang kedatangan Pak Prabowo ini setelah menteri-menteri sebelumnya ini selesai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Terpantau ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga ada Kapolri, yang kalau kami pantau beberapa menteri yang sebelumnya melakukan pertemuan tersebut dengan Presiden ini sudah kembali pulang. Namun untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini justru dipanggil dengan waktu tersendiri begitu. Artinya memang belum bisa kami pastikan, walaupun sudah ada statement dari DPP Partai Gerindra bahwa memang hingga saat ini pertemuan yang dilangsungkan di Istana Bogor ini
merupakan pertemuan lumrah begitu antara menteri dengan presiden untuk membahas mengenai isu-isu kenegaraan, terutama isu di Kementerian Pertahanan. Sejauh ini kami masih menunggu selesainya pertemuan antara Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo tepat di pintu keluar Istana Kepresidenan untuk mencoba konfirmasi langsung kepada Prabowo Subianto mengenai apa saja hal-hal yang kemudian sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio, Anggia Iboni. Baik, terima kasih Gita Iha atas informasi Anda langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menggelar roadshow di Jawa Timur untuk menyapa relawan dan pendukungnya. Di Pasuruan, Jawa Timur, Anies berdiskusi bersama ratusan relawannya. Anies Rashid Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta yang kini diusung menjadi calon presiden, menyampaikan sejumlah gagasan dan rasa optimismenya untuk Indonesia ke depan. Dalam kegiatan ini, Anies juga memperkenalkan diri bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Di Pasuruan dan sekitarnya, dan kita tadi mendengar banyak hal yang disampaikan, teman-teman juga berada di dalam. Jadi tadi kesempatan untuk mendengar aspirasi, harapan, sekaligus kami menjelaskan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dasar untuk perubahan negara. Sementara itu pemirsa, Ganjar Pranowo dalam kunjungannya ke Banjarnegara, Jawa Tengah melontarkan sejumlah bantuan dari APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Gubernur Jawa Tengah yang kini sebagai calon presiden 2024 tersebut memberikan bantuan ke sejumlah sektor, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ganjar sebagai upaya intervensi pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat dan sebagai upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga memberikan bantuan pembangunan puskesmas senilai 7 miliar rupiah ke Puskesmas Punggelan 2 yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Saat memberikan bantuan tersebut, agar mendapat hasil maksimal, Ganjar Pranowo berpesan agar bantuan yang diberikan tersebut pun tidak dikorupsi. Bantuan yang kita berikan ya, ada bantuan untuk puskesmas yang hari ini rusak, terus kemudian kita mau bangun puskesmas baru, nilainya kira-kira 7 miliar, pesan saya jangan dikorupsi agar hasilnya bisa bagus, speknya juga mesti dipenuhi. Yang kedua tadi juga bantuan untuk pupuk petani, terus kemudian karena Banjarnegara ini punya potensi gas rawa yang banyak. 3 partai politik besar masih memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta. PDIP, Gerindra, dan Golkar masih menjadi 3 partai dengan elektabilitas di atas 10%. Kita lihat bersama bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar menduduki posisi 3 teratas dalam survei elektabilitas partai politik versi Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Dari hasil survei memperlihatkan PDI Perjuangan meraih 18,6% suara, sementara Gerindra di tempat kedua dengan 16,8% suara. Selanjutnya di tempat ketiga berada Partai Golkar dengan dukungan 10,5%. Jadi dalam hal ini bisa rekan-rekan media lihat bahwasanya berikut adalah elektabilitas partai jika pemilu dilaksanakan saat ini. Jadi berdasarkan survei LSJ, jika kemudian pemilu diselenggarakan saat ini, PDI Perjuangan mendominasi dengan elektabilitas sebesar 18,6%, yang mana kemudian menjadikannya partai terkuat di antara 17 partai peserta pemilu lainnya. Selanjutnya di posisi kedua terdapat Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 16,8%. Sementara itu, Partai Golkar menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 10,5%. Survei ini dilakukan tanggal 9 sampai dengan 17 Mei 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf melakukan pertemuan di gedung PBNU Jakarta Pusat. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk mengenai agenda pemilu 2024. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Pertemuan berlangsung santai yang menggambarkan antara PBNU dan PP Muhammadiyah rukun dan damai. Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini, termasuk agenda pemilu 2024. Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU sepakat untuk mengedepankan kepentingan umat yang lebih besar. Pertemuan bersifat tertutup dan kedua ormas menyampaikan joint statement atau pernyataan bersama mengenai kepentingan umat. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral segala sesuatu tidak hanya oleh kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang hikmah yang sangat penting bagi ulama dan Muhammadiyah bersama. Berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Selain Haidar Nasir, turut hadir dalam rombongan Ketua Umum PP Muhammadiyah, jajaran pengurus pimpinan Pusat Muhammadiyah, diantaranya Sekretaris Umum Profesor Abdul Mukti, Bendahara Umum Profesor Hilman Latif, beserta pengurus Pusat Muhammadiyah lainnya. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dudi Hardiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu apa saja isi pertemuan antara PP Muhammadiyah dan PBNU? Kita akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdul Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Baik, Pak, tentunya yang menarik dari pertemuan tadi siang adalah pembicaraan ataupun pembahasan mengenai pemilu. Nah sebenarnya apa saja sih Pak yang dibicarakan tadi? Ya, kita tadi ngobrol-ngobrol santai ya dengan jajaran pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memang pembicaraannya berkait dengan bagaimana peningkatan kerjasama antara Muhammadiyah dengan NU, kemudian bicara masalah keumatan dan masalah kebangsaan. Yang terkait dengan pemilu, saya kira ada 3 hal yang memang tadi sempat kita bicarakan dan menjadi kesepakatan bersama untuk nanti dijadikan sebagai sebuah gerakan begitu. Yang pertama adalah bagaimana agar kontestasi pemilu 2024 itu tetap berlangsung secara damai, tetap berlangsung dengan substantif gitu, di mana masyarakat ini mendapatkan perspektif, mendapatkan pencerahan dari para calon legislatif maupun para calon presiden. Karena selama ini apa yang muncul di publik itu kita menyebutnya dengan ya berbagai pertemuan-pertemuan yang dan juga berbagai kontestasi yang minim gagasan.
Jadi para tokoh ini, elit ini bertemu satu dengan yang lain gitu, tetapi sesungguhnya apa sih visi dan misi yang ditawarkan untuk masyarakat, untuk membangun Indonesia di masa depan, ini yang memang sepertinya belum tampil, dan Muhammadiyah serta NU mendorong agar proses-proses demokratisasi termasuk kontestasi itu juga mengedepankan visi kebangsaan untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kemungkinan dan potensi polarisasi politik sebagai akibat dari adanya politik identitas. Nah, politik identitas ini tidak hanya persoalan yang berkait dengan agama, tetapi persoalan yang berkaitan dengan primordialisme dan sektarianisme yang berbasis suku, kemudian berbasis ras dan antar golongan. Dan itu saya kira memang sebuah kemungkinan yang tidak bisa dihindari pada pemilu 2024 nanti, dan karena itu maka Muhammadiyah dan NU bersepakat agar ke depan tentu saja perhelatan pemilu ini tidak mengeksploitasi persoalan primordialisme yang berbasis agama, berbasis suku, dan persoalan-persoalan sektarian yang lainnya, sehingga perhelatan demokrasi itu bisa mengancam persatuan bangsa. Kemudian yang ketiga ya tentu Muhammadiyah NU mendorong agar pemilu ini berlangsung dengan nuansa moralitas yang kuat ya. Kita mendorong kepemimpinan moral yang kuat, karena ya kita melihat selama ini di antara persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa ini adalah persoalan moralitas bangsa dan moralitas dalam kepemimpinan. Sehingga diharapkan ke depan ya, pemilu 2024 itu dapat menjadi sebuah perhelatan demokrasi yang menjadi momentum untuk bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, terutama dengan kepemimpinan moral baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Baik, Pak Mukti, kami juga ingin tahu apakah dalam pertemuan tadi juga sempat disinggung ataupun dibahas soal nama-nama bakal calon presiden yang sudah bermunculan saat ini, Pak? Tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai nama-nama yang muncul ya, tetapi yang memang kami dorong adalah bagaimana agar kontestasi atau kompetisi itu adalah kompetisi yang fair, kompetisi yang sekali lagi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kompetisi yang hanya berorientasi kepada kemenangan dan kekuasaan. Jadi kontestasi itu tidak hanya mengutamakan misalnya who is doing what and getting what and how gitu. Siapa mengerjakan apa, mendapatkan apa dan bagaimana caranya, tetapi bagaimana agar siapapun nanti yang memang pada akhirnya akan diusung oleh partai-partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden itu sekali lagi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kemudian yang kedua berkompetisi secara kesatria dan senantiasa memberikan keteladanan bagaimana agar bangsa ini mendapatkan contoh atau cermin moralitas dari para pemimpin bangsa itu. Baik, terima kasih Pak Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum dari PP Muhammadiyah sudah bergabung bersama kami TV One. Dan pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda, tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai melakukan tahapan awal verifikasi administrasi Bacalek DPRD Kabupaten Jawa Timur. Dari analisis sementara, pihak KPU belum menemukan kegandaan nama Bacalek antar partai politik maupun temuan lainnya. Dalam waktu dekat, pihak KPU Tuban akan melanjutkan proses verifikasi berkas Bacalek DPRD Kabupaten, mulai dari kelengkapan KTP, ijazah, serta surat-surat pendukung lainnya. Namun proses tersebut baru akan dilakukan setelah pihak KPU Tuban mengikuti bimbingan teknis dari KPU Pusat yang rencananya akan digelar pada Jumat 26 Mei 2023 mendatang.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas bakal calon legislatif atau Bacalek yang dimulai 15 Mei 2023 hingga 23 Juni mendatang. Sebanyak 681 bacalek akan bersaing dalam perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pati pada pemilihan legislatif Pileg 2024 mendatang. Mereka yang berasal dari 17 partai politik tersebut akan berebut 50 kursi di DPRD Kabupaten Pati. Ratusan bacalek tersebut, status pengajuan dokumennya telah dinyatakan diterima oleh KPU Pati, termasuk Partai Garuda yang mengajukan bacalek kembali pada masa perpanjangan pendaftaran pada 18 Mei 2023 lalu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam kabar pemilu hari ini, dan mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.